Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl dataran rendah, yaitu tepatnya di jalur Pantura Comal Pemalang. Kali ini saya tidak berbagi pengalaman, tetapi saya ingin memperlihatkan tanaman yang kemarin saya jadikan contoh pemupukan dan penyemprotan agar tanaman tersebut berbunga. Contohnya seperti ini, satu persatu sudah mengeluarkan bunga. Memang tidak serempak berbunga, dengan tahapan sedikit demi sedikit, satu persatu mulai memperlihatkan bunganya. Nah, ini saya tanam seperti ini kondisinya, saya perlihatkan. Atap saya kasih naungan agar supaya tanaman tersebut tidak mengenai air hujan. Tapi yang sebelah juga kena air hujan, gak apa-apa, ini hanya untuk perbandingan saja. Dan di plastik polybag kecil-kecil ini adalah untuk memperbanyak, yaitu saya gunakan sistem seperti ini. Ini saya gunakan plastik ukuran 20-15, kasih air tipis-tipis agar supaya saya tidak menyiram tiap hari seperti ini. Nah, tetap masih menggunakan sistem kapiler yang sering saya perlihatkan dan saya bicarakan. Ini saya model seperti ini karena biar mempermudah jika ada tetangga dekat kepingin memiliki tanaman tersebut. Nah, seperti ini sampai keluar akar seperti ini, agar supaya dia lebih mempermudah merawat dan tinggal memindah ke polybag yang lebih besar. Nah, ini satu persatu sudah mengeluarkan bunga, biasanya ditandai dengan daun tunggal seperti ini. Nah, ini sudah mulai. Walaupun di dataran rendah, jika kita menanam tanaman stroberi, kita penuhi persyaratannya, pasti akan menghasilkan tetap berbuah. Walaupun, saya garis bawahi, walaupun buahnya tidak sebesar di dataran tinggi. Tetapi kita harus pandai mencari jenis-jenis yang buahnya lebih produktif dan jenis-jenis yang lebih besar buahnya dibanding jenis-jenis yang lain. Ada jenis lama California itu kecil kalau di dataran rendah, buahnya masih lebih bagus. Jenis saga lebih bagus, dan juga jenis mencir juga bagus. Ini jenis mencir nih, nah, udah mulai pada keluar bunga. Pasti teman bertanya, ini tanaman berapa lama? Tanaman ini belum ada 2 bulan, yaitu sekitar hampir 2 bulan, belum ada 2 bulan, tapi sekitar hampir 2 bulan. Nah, sudah mulai seperti ini. Karena waktu pindah tanam itu saya, karena ini bibit dari saya sendiri, umur 15 hari saya pindah tanam. Ini bisa dicek di video sebelumnya waktu persiapan media hingga sekarang, ini masih belum ada berapa bulan. Dan ini hasilnya seperti ini. Ini sudah mulai berbunga dengan syarat media seperti yang saya kasih tahu kemarin. Kalau teman-teman melihat kok ada kokopitnya di atas, ini hanya untuk penutup media agar supaya kelembapan terjaga. Ini sudah pada mulai keluar bunga satu persatu. Dengan pemupukan seperti yang telah saya bagikan videonya kemarin, dan dengan penyemprotan yang juga sudah saya bagikan videonya kemarin, ini malah baru penyemprotan 1 kali. Nah, ini nanti rencana di atas ini saya ganti anggur seperti ini. Hasilnya semoga bisa menginspirasi teman-teman penghobi tanaman stroberi di dataran rendah. Ini menggunakan talang dengan air tipis-tipis.
seperti ini. Ini saya ingin mencoba dengan polybag kecil, semoga bisa berbuah agar supaya gairah semangat menanam tanaman stroberi di dataran rendah lebih semangat lagi. Nah, ini dari sini, ini juga sudah pada mulai berbunga. Kalau jenis ini sebenarnya sering berbunga terus. Ini tadinya Merlan berubah menjadi putih, jadi seperti California. Padahal Merlan, tapi jenisnya jadi berubah seperti ini. Itulah kalau kita mengalami menanam di dataran rendah, pasti akan mengalami masa-masa perubahan. Dari tanaman dataran tinggi ditanam dataran rendah akan terjadi perubahan. Karena perubahan-perubahan baik itu tangkai bunga, baik besar dan kecilnya bunga, baik pertumbuhan maupun rasa buah, pasti akan terjadi perbedaan. Seperti ini sudah mulai berbunga. Tapi yang harus kita pahami adalah bagaimana merawat tanaman tersebut subur dan bisa berkembang serta menghasilkan kita semua. Ini belalang kemarin, tidak apa-apa. Ini seperti ini. Ini kalau melihat apa ada putih-putih, ini kemarin saya kocor menggunakan dolomit agar untuk menjaga media tanam lebih bagus. Karena kemarin waktu membuat media tidak ada dolomitnya, saya sarankan teman-teman kalau terlanjur tidak ada dolomitnya dicari dan dibeli dolomit dan dikocor seperti video kemarin yang saya bagikan. Nah, ini sebenarnya sudah mulai pemulihan, kemarin sudah pada berbuah tapi tidak saya publikasikan karena hasilnya tidak memuaskan. Walaupun berbuah tetapi saya masih kurang puas mau bicara apa, akhirnya saya ngomongin saat ini. Merlan, dibilang Merlan tetapi berubah bunganya menjadi putih. Bagaimana kalau sudah berbunga, masihkah harus terjadi penyemprotan? Tetap masih saya lakukan karena ada yang belum berbuah seperti ini. Karena masih ada yang belum berbuah. Kan kemarin penyemprotan 1 kali, ini baru mau saya mulai 2 kali lagi. Ini sebenarnya lanjutan video kemarin. Ini juga nutrisinya masih nutrisi kemarin saya simpan karena saya sekalian kemarin bikinnya kan 10 liter. Jadi 10 liter itu tidak langsung habis, maka saya simpan dan untuk hari berikutnya seperti ini. Kita spray seperti ini. Ingat, jika sudah ada yang berbunga jangan disemprot, kita lewati saja. Pastikan dia tidak mengenai semprotan kita. Nah, setiap ada yang berbunga jangan disemprot, takutnya nanti airnya mengenai bunga sehingga nanti waktu penyerbukannya bunganya tidak maksimal. Hindari mana-mana yang belum berbunga, boleh kita semprot, boleh kita spray. Kita lihat satu persatu, kalau sudah berbunga jangan di spray, hindari. Kalau bisa mencari perlawanan angin agar supaya percikan airnya tidak mengenai tanaman tersebut. Karena kemarin ini baru 1 kali penyemprotan, maka tetap saya semprot seminggu kemudian agar supaya tanaman yang belum berbunga bisa berbunga seperti ini. Yang penting dihindari mana yang belum dan mana yang sudah, agar supaya tetap nantinya berbunga. Nah, lakukan seperti ini. Jarak penyemprotan dengan pemupukan yaitu 3 hari. Nah, setelah kita melakukan pemupukan hari ini, 3 hari kemudian baru kita semprot, sehingga tidak datangnya secara bersamaan. Nah, ini contohnya. Ini
Ini saya sengaja saya ngembangkan di dataran rendah. Ini tadinya bibitnya 10. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi banyak dan ratusan, dan juga sudah saya kirim ke teman-teman. Dan ini yang baru saya pindah umur berapa ya, hampir 1 minggu lah. Ini kemarin ini juga kokobit saya campur dengan tanahnya saya gunakan media lama perbandingan, yaitu 1 ember saya kasih kokobit 2 ember. Nah, ini ada tanaman anggur. Karena ini dataran rendah, kita bisa mendapatkan hasil dari stroberi dan juga tanaman anggur. Nah, seperti ini. Ini belum ada 1 mingguan, bisa dicek di video kemarin. Karena selalu saya perlihatkan. Cukup sekian. Semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman yang menanam tanaman stroberi, khususnya pada teman-teman penghobi yang menanam tanaman stroberi di dataran rendah. Semoga bisa memberi manfaat dan semoga bisa memberi gambaran bagaimana cara menanam stroberi di dataran rendah. Jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.